Pemirsa, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Selain beras dan susu, sekolah termasuk objek yang diintai pajak pertambahan nilai atau PPN. Masyarakat bersiap-siap membeli kebutuhan pokok seperti beras lebih mahal jika rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai PPN terrealisasi. Ini tercantum dalam rancangan undang-undang RUU yang diserahkan ke DPR untuk dibahas. Ironisnya kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat yang awalnya bebas pajak, kini akan dikenai pajak pertambahan nilai PPN. Pertama, beras dan gabah yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Begitu juga dengan jagung dan sagu. Lalu ada daging, telur, dan susu, gula, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian pemerintah menambah objek jasa baru yang rencananya akan dikenai PPN diantaranya jasa pendidikan alias sekolah, sekolah swasta mulai PAUD hingga perguruan tinggi termasuk jasa bimbingan belajar akan dikenai pajak pertambahan nilai. Lalu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, serta jasa tenaga kerja. Lalu berapa besaran PPN? Mengacu pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, tarif pajak pertambahan nilai berkisar paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku rencana pungutan pajak pertambahan nilai PPN untuk menggali pendapatan dana APBN. Kita lihat di media dan masyarakat beribut berbagai hal, padahal kita masih di dalam proses untuk mendiskusikan dan membuat berbagai perhitungan yang diharapkan bisa meletakkan secara seimbang antara tujuan memulihkan ekonomi dalam situasi yang tidak sangat dinamis dan tidak pasti karena COVID. Jadi kita tetap bersama-sama memiliki kesepakatan ekonomi penting. Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN untuk sembako dan komponen lain dikecam keras Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPN BM dalam kapasitas ukuran mobil tertentu 0%. Tapi rakyat untuk makan yang kita kenal dengan sembako direncanakan dikenai pajak. Itu sifat kolonialisme penjajah.